Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan judul Tumbal 1000 Kepala, seri yang ke-7, dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat Mbahan bertemu dengan sesosok yang mirip dia, Mbahan ingin menolongnya dengan melepaskan rantainya, namun dicegah oleh Mbah Malik. "Iki ngono ana sangkut paute karo sing mbok lakoni mbiyen." Mbahan terhenyak mendengar ucapan Mbah Malik. Tiba-tiba saja mengingatkan suatu kejadian yang pernah ia lakukan dulu. "Maksudnya Mbah?" tanya Mbahan sedikit bingung. "Masih yo sampean wis sadar, tapi ndhisik ana sing tok lalekno. Coba pikiren apa wae sing dilakoni wektu sampean ngetutne Sanusi." Wajah Mbahan seketika menciut, berpikir keras mencerna ucapan Mbah Malik. Satu persatu kejadian kelam terpaksa kembali ia putar ulang dalam pikirannya, mengingat semua yang dirinya perbuat dari awal bertemu sampai dirinya meninggalkan Sanusi. Sebentar Mbahan menggelengkan kepalanya, seperti menyerah dengan memori ingatannya. Namun ketika sosok Zul berkelebat di matanya, bola mata Mbahan membesar dengan wajah mendekang. "Getelan rambut," bergetar suara Mbahan demi satu bayangan kejadian tentang sejumput rambut berbaur dengan darahnya saat pertama ia bekerja mengikuti Sanusi. "Ya, aku eleng, getelan rambutku kesimpen ning Pak Sanusi." "Lah, iku sing ndadekno perkara iki dawa nganti nggeret anak putumu. Tapi kene ngopo wektu iku Mbah Dar gak ngandani tekan bab iki, Mbah? Padahal Mbah Dar lan sing njabut penumbalanku saka Pak Sanusi. Sak pinter-pintere menungso iku ana batesane. Gak kabeh iso kewaca saka mripat lahire lan batine. Mula saiki sing penting awakmu kudu iso nemokne meneh getih sing bungkus rambutmu supaya keluargamu iso slamet kabeh. Mergo perjanjian tumbal sirah sewune Sanusi kari tutupane." Jelas Mbah Malik panjang lebar, membuat Mbahan sejenak terpaku diam. "Dia," ucap Mbahan pelan, "dia sing ngerti segalane. Mergo dia marisi kabeh sadurunge dadi perkara karo Yuda." Sambung Mbahan kembali. "Ya wis, nek ngono cepet susulen, cukup, ojo ngasih telat," saut Mbah Malik dengan memberi perintah. Tak mau membuang waktu lagi, Mbahan saat itu juga pamit dan segera menuju ke tempat kediaman dia. Meski sekilas ia melirik jam dinding menunjuk jarum pendek pada arah jam 11, tak menghalangi niat serta tekadnya. Sunyi dan sepi dirasa Mbahan sepanjang jalan.
Entah perasaannya saja atau memang malam itu keadaan tempat-tempat dilewatinya yang biasa ramai oleh tongkrongan kawanan pemuda begitu lengang, seakan terkikis oleh dinginnya suasana malam. Bahan terus memacu kuda besi merah marunnya menyusuri jalanan hitam aspal lebih dari 40 menitan sampai ketemu sebuah keramaian di mana biasa menjadi jujukannya kala berdagang. Bahan membelokkan motornya melewati beberapa ruko di sisi kanan dan berhenti tepat di depan dua buah bangunan berpagar satu pintu. Bangunan masing-masing 2 lantai bercat dominan kuning terlihat paling mencorong di antara deretan bangunan lainnya. Apalagi sekilas melihat nama dan gambar seekor naga memanjang menempel di dinding depan, tentu akan membuat sesiapapun langsung tahu jika 2 bangunan itu adalah toko perhiasan. Bahan tertegun sejenak, berdiri memandang 2 buah toko emas milik dia. Setelah memarkirkan motornya di depan gerbang setinggi leher orang dewasa, tak lama tangannya menggerakkan kancing besi yang menggantung di gerbang luar, menimbulkan suara keras hingga membuat seorang laki tegap berseragam membuka pintu. Mata lelaki sang penjaga sepintas mengamati Bahan penuh curiga, menanyakan identitas dan keperluan Bahan. Beberapa detik kemudian Bahan terlibat obrolan dengan sang penjaga, lalu kembali menghampiri sepeda motornya dengan raut wajah sedikit kecewa. Bahan meninggalkan tempat itu, melaju lurus menembus malam yang mulai berkabut. Urat di wajahnya mulai mengencang ketika tiba di sebuah simpang jalan menuju sebuah desa. Meskipun jalanan terlihat terang, tapi tak dipungkiri jika saat itu Bahan mulai tersusupi rasa tak enak. Bahan terus bermain-main dengan pikirannya, seperti kembali bernostalgia dengan suasana desa yang pernah menorehkan kenangan manis dan pahit saat dirinya mengabdi pada Sanusi. Dan malam itu setelah sekian tahun lamanya, ia baru menapak dengan keadaan terpaksa demi bertemu dia. Setelah melewati jembatan kecil, Bahan mulai melambatkan kendaraannya. Tak lama saat sebuah pagar teralis besi runcing terlihat, ia pun menghentikan sepeda motornya. Melangkah setapak demi setapak mendekati pintu pagar yang terbuka. Ada keraguan dalam diri Bahan untuk meneruskan langkahnya masuk ke halaman luas rumah mewah peninggalan Sanusi. Namun segera ditepisnya demi keselamatan keluarganya. Tarikan nafas panjang Bahan mengawali kakinya menginjak halaman berkelikil menuju satu pintu kayu lawas kokoh berukir. Berulang-ulang tangannya mengetuk pintu seraya memanggil, menunggu beberapa saat sampai akhirnya terdengar suara derap langkah dari dalam. Monggo. Satu suara sepuh langsung menyapa Bahan setelah pintu berdaun kayu jati tua terbuka. Sebentar Bahan terbengong, lidahnya seolah keluh untuk berucap melihat sosok wanita berambut putih rata yang menyapanya. Sampean mau ketemu dia kan? Untuk kedua kalinya Bahan dibuat terkejut oleh ucapan wanita tua sedikit bungkuk itu. Matanya kini lekat menatap wajah berkeriput di depannya, seperti ingin memastikan jika sosok wanita itu benar-benar manusia. Mbah, akhirnya dengan sedikit terbata Bahan mampu dan berdiri menyaut. Monggo ikut saya. Ajak wanita itu sambil berbalik dan melangkah tanpa menunggu jawaban Bahan.
Kebimbangan sejenak menggurat wajah Mbahan, tapi akhirnya Mbahan pun mengikuti langkah kaki wanita tua itu, menyusuri lorong-lorong redup melewati ruang demi ruang berhawa anyep. Raut wajah Mbahan sedikit menciut saat sang wanita tua terus membawanya ke belakang. Mbahan tahu masih sangat hafal sudut demi sudut rumah yang dulu pernah menjadi persinggahannya setiap hari. Bahkan bangunan belakang yang sedang ia tuju masih jelas dengan ingatannya kapan, bagaimana, dan untuk apa bangunan itu. Karena masa itu Mbahan sendiri yang mengawasi awal sampai akhir pembuatannya. Kenapa sampean berhenti? Tanya sang wanita tua saat menyadari Mbahan berhenti terdiam di pintu terakhir rumah utama. Mbahan masih membisu, terpaku dengan satu pemandangan di depan bangunan joglo berjarak beberapa meter dari tempatnya. Apakah ini makam Pak Sanusi? Mbahan yang belum beranjak dari tempatnya berdiri melontarkan pertanyaan ketika ia berpikir tentang sebuah gundukan berbatu nisan tengah ditatapnya. Sayang sang wanita tua seperti enggan menjawabnya. Ia hanya melirik dengan sunggingan senyum sinis pada Mbahan. Apakah sampean masih ingin bertemu dia? Mbahan tertunduk mendengar pertanyaan wanita tua itu. Bukan karena pertanyaannya saja, tapi lebih kepada menghindari tatapan sang wanita tua yang berubah tajam menyala. Kalau masih mau bertemu, ikut saja. Jangan bertanya yang bukan urusanmu. Tapi kalau sudah tidak ingin bertemu, silahkan kamu kembali. Sengit kali ini ucapan wanita tua itu membuat Mbahan semakin dalam ketidaknyamanan. Apalagi begitu ia memutuskan untuk melangkah mengikuti wanita tua yang sudah berjalan lagi. Tubuh Mbahan mendadak merinding kuat merasakan hawa lembab sekitaran tempat itu. Rasa tercekam begitu lekat dengan benak Mbahan, menyadari setiap ayunan tapak kakinya selalu ada mata yang mengawasi. Perasaan itu semakin tajam kala melewati makam yang sempat ia tanyakan bertabur bunga warna-warni. Meski tak tertulis sebuah nama di batu nisannya, tapi keyakinan hati Mbahan semakin menguat jika makam di sisi kirinya adalah makam Sanusi. Setelah melewati taman kecil berbentuk dan bergambar ular melingkar, sampailah Mbahan pada bangunan berpintu tak seberapa lebar. Menunggu sebentar di belakang sang wanita tua yang tengah membuka pintu dengan dada berdebar. Jantung Mbahan seakan terasa lepas saat jelas matanya menyaksikan sebujur tubuh teronggok diranjang beralaskan tikar setelah pintu terbuka dan masuk ke dalam mengikuti sang wanita tua. Ngeri dan takut membaur dalam jiwa Mbahan mendapati keadaan dia sangat mengenaskan. Matanya celong ke dalam sampai tulang-tulang rahangnya terlihat menyembul walau masih tertutup kulit. Di sampingnya di bawah ranjang di lantai sekitar ruangan itu tampak rambut-rambut berserakan, rontokan dari kepala dia yang hampir polos. Ini adalah hasil perbuatan anakmu yang telah mengkhianati dia. Ia telah bersekongkol dengan Yuda demi sebuah janji beberapa hektar kebun dan tumpukan ratusan juta, tanpa menyadari bahwa semua itu hanya akal-akalan Yuda. Ucap sang wanita tua sembari menyalakan 7 buah dupa dan meletakkannya tepat di atas kepala dia. Maaf Mbah, kedatangan saya kemari untuk... Saud Mbahan ingin mengatakan tujuannya, sebab ia tak ingin berlama-lama di tempat mencekam penuh kengerian itu. Namun belum sempat dirinya meneruskan, sosok wanita tua itu memotong terlebih dahulu. Untuk ini kan? Potong wanita tua itu sambil tangannya mengeluarkan bungkusan kain hitam berisi sikat rambut tersembul dan melemparkannya pada Mbahan. Percuma, meskipun kamu mendapatkan itu. Ucapnya kembali. Maksudnya Mbah? Tanya Mbahan dengan wajah merah menegang. Nyawa anakmu tinggal hari esok. Pelan dan lirih jawaban sosok wanita tua itu.
namun sanggup membuat tubuh Mbah bergetar hebat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Tumbal 1000 Kepala. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.